Tubuh Violeta bergetar bersamaan dengan air matanya yang mengalir. Violeta tidak sedih, Violeta marah. Ia marah pada dirinya sendiri karena menjadi lemah di saat seperti ini. Dia marah pada pikirannya yang tidak bisa fokus pada satu hal. Ia marah karena tubuhnya tidak mau mengikutinya. Bajingan, kata itu Violeta tunjukkan untuk dirinya sendiri. Apa sekarang Aguero sudah kalah? Semudah itu. Keluarga dengan sejarah panjang, keluarga yang penuh dengan kekejaman, keluarga yang membuatnya menjadi sosok yang baru. Kini semuanya hancur. Semudah itu. Aku tahu, kau tidak bisa menerima kenyataan ini. Vegas menarik dagu Violeta. Ia bisa melihat jelas ekspresi tajam yang ditunjukkan Violeta dengan air mata yang mengalir. Bagaimana bisa aku membencimu saat kau memiliki sikap seperti ini? Awalnya, aku ingin menjadikanmu boneka, tapi sepertinya posisi Nyonya Verdon akan lebih cocok untukmu. Mereka juga akan mengganti julukanmu. Bagaimana dengan boneka merah Verdon? Bagus bukan? Vegas membelai pipi Violeta. Tutup mulutmu. Violeta menggertakkan giginya. Anak nakal ini harus dididik dengan baik. Menyingkir. Violeta mendorong tubuh Vegas, namun pria itu malah memutar tubuhnya mencengkram kedua lengan Violeta di belakang punggung. Membuat Violeta tidak bisa bergerak dan dengan jelas bisa melihat pemandangan di depannya, di mana para pengawal yang ia bawa tergeletak dengan darah dan mata yang terpejam, beserta suaminya yang telah memejamkan mata. Lihatlah sepuasmu selagi masih bisa, ujar Vegas. Air mata Violeta mengalir lagi. Ia kembali merasa marah. Marcelo Aguero, kau bajingan sialan. Beraninya kau mati lebih dulu daripada aku. Buka matamu. Bukannya kau sendiri yang bilang ingin memiliki 14 orang putri dan seorang putra. Bagaimana bisa aku melakukannya sendirian? Sialan. Violeta mengerahkan semua tenaganya untuk meneriaki Marcelo yang tak bergerak sedikit pun. Aduh, sayang sekali. Jadi kau menginginkan 15 orang anak ya? Kau tenang aja. Bersama denganku, kita akan memiliki 20 orang anak yang baik dan penurut, ujar Vegas. Air mata Violeta tidak henti-hentinya mengalir, bersamaan dengan isakan pelan yang dapat didengar oleh sosok Eric di belakang sana. Sialan. Eric berteriak. Teriakan itu membuat Violeta langsung berhenti menangis dan menoleh ke arahnya. Itu adalah suara yang sangat familiar. Bahkan ia seperti mendengar suara itu setiap hari. Siapa kau? Vegas tahu itu bukanlah Eric yang asli, karena Eric yang asli itu bisu. Aku menyerah. Eric membuka topengnya, membuat Violeta terkejut. Dominic? Violeta membulatkan matanya saat tahu sosok di balik topeng itu adalah Dominic Toretto. Apa yang terjadi di sini? Kenapa Eric adalah Dominic? Lalu kenapa Dominic menembak Marcelo? Kakak, aku menyerah. Aku nggak bisa mendengar kakak ipar menangis. Itu membuatku ikut sedih. Dominic cemberut. Apa? Apa yang kau katakan? Vegas terlalu terkejut sampai tidak bisa berpikir jernih. Sementara Violeta yang menangkap maksud Dominic langsung menoleh ke arah Marcelo. Benar saja, pria itu membuka matanya dan langsung berdiri. Dia bahkan sempat meregangkan lehernya yang terasa kaku karena berbaring beberapa menit. Hal itu membuat Violeta terkejut. Apa? Bagaimana bisa kau bangkit lagi? Kau sedih ditembak, teriak Vegas. Mana mungkin seseorang mati karena benda ini. Dominic menunjukkan peluru yang ia pakai untuk menembak. Itu bukanlah peluru, melainkan sebuah tabung tipis berisi cairan merah yang mirip dengan darah. Tabung itu akan langsung pecah saat mengenai sasaran dan mengeluarkan cairan merah tersebut. Kak, kalau begitu, Vegas menatap satu persatu pengawal Aguero yang kembali bangun, karena mereka ditembak dengan tabung yang sama. Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Vegas mundur beberapa langkah setelah Marcelo menembaknya dengan pistol yang mengeluarkan jarum. Bagaimana rasanya mendapatkan racun yang sama? Marcelo tersenyum. Racun yang sama? Vegas langsung bergetar. Violeta menatap Marcelo dengan wajah tidak percaya. Meski pikirannya masih kacau, dia tahu apa yang sedang terjadi. Sejak awal, Marcelo tidak pernah kehilangan ingatannya. Dia bekerja sama dengan dokter untuk membuat hal itu jadi kenyataan, sehingga ia bisa memulai skenario barunya. Kekacauan yang terjadi di beberapa tempat tidak pernah terjadi. Itu bagian dari skenario yang dimainkan Marcelo. Dia tahu Violeta akan menyebarkan
pasukan khusus. Kekacauan di kasino biru juga bagian dari rencana Marcelo, sehingga dia bisa memberi Matteo tugas yang lain. Dan Marcelo juga tahu kalau Violeta pasti akan pergi mendatangi Vegas setelah mendapatkan ancaman. Semua telah dipersiapkan dengan baik, seperti layaknya bidak catur. Itu tangan yang sudah menyentuh istriku kan? Marcelo menembak tangan Vegas. Vegas sontak memegangi tangannya. Ia hendak mengeluarkan jarum tersebut, namun ukuran jarumnya sangatlah kecil, sehingga bisa masuk sepenuhnya di dalam tangannya. Kau sangat bodoh, Vegas Verdon. Apa kau sungguh berpikir sebuah berlian bisa dilelehkan dengan api kecil? Kau harus melempar berlian itu ke dalam lava untuk benar-benar melelehkannya, ujar Marcelo. Tidak mungkin, rencanaku sudah sempurna. Racun itu seharusnya membuatmu lumpuh atau tersiksa seumur hidupmu. Racun? Oh, maaf mengecewakanmu, tapi penawar yang diberikan kawanku bereaksi dengan baik. Tentu saja, ini juga berkat kerjasama yang baik dalam tubuhku. Marcelo tersenyum. Vegas menatap Dominic yang sedang santai menghisap lollipop. Kau bukan Eric. Aku memang bukan Eric. Aku Dominic. Dominic tersenyum. Dominic Aguero. Di mana Eric? Maksudmu pria bisu itu kan? Aku lupa di mana menaruh mayatnya. Sebentar, biar ku ingat-ingat dulu. Dominic menunjukkan ekspresi seperti sedang berpikir keras. Aduh, nggak tahu, aku lupa. Hehehe. Dominic kembali menghisap lollipop. Vegas menatap Marcelo yang memberinya senyuman tajam. Sial, apa yang kalian lihat? Cepat, habisi dia. Vegas berteriak pada 30 bawahannya. Namun ketiganya hanya memberikan tatapan merendahkan pada Vegas, yang membuat Vegas sadar kalau mereka semua telah berkhianat. Sayang sekali, kau memiliki bawahan yang sangat pintar. Mereka tahu aku akan menang, jadi mereka tidak mau menyia-nyiakan nyawa mereka untukmu, ujar Marcelo. Bajingan sialan, berhentilah berteriak dan mari kita mulai pembicaraan penting ini. Pengawal mengambil kursi yang tadi diduduki oleh Vegas. Marcelo duduk di sana menaikkan satu kakinya. Aku ingin kau menyerahkan pasar gelap harimau, ujar Marcelo. Kau menginginkan aset terbesarku. Apa kau pikir aku akan melakukannya? Vegas tersenyum miring. Tentu saja kau akan melakukannya kalau kau tidak mau mati. Vegas mengerang saat racun mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit itu sangatlah nyata. Badannya terasa begitu panas dan ditusuk ribuan jarum bersamaan. Kau lemas sekali ya, padahal rasa sakit di awal belum apa-apa. Marcelo mengingat rasa sakit yang ia rasakan saat berada di dalam mobil. Ia bisa menahannya dengan baik karena ia sudah terbiasa menahan rasa sakit. Kau pasti sudah tahu ini, kalau keadaan tubuh setiap orang berbeda. Tubuhku memang kuat sehingga aku lolos dari racun meskipun aku terlambat meminum penawarnya. Tapi tidak denganmu, kau akan segera mati dalam 15 menit. Tentu saja dengan rasa sakit yang semakin meningkat setiap detiknya. Marcelo tersenyum. Seperti yang dikatakan Marcelo, Vegas mulai merasakan itu. Rasa sakitnya semakin meningkat. Kenapa? Kenapa kau sangat mengincar pasar itu? Tanya Vegas. Aku tidak menginginkannya. Hanya saja seseorang yang aku kenal ingin memilikinya, balas Marcelo. Siapa? Vegas tersadar. Avandi? Kau baru menyadari situasinya. Begitu ya. Rupanya sejak awal Aguero dan Toretto bekerja sama. Vegas menatap Dominic yang kini duduk bersila karena merasa bosan. Bodoh. Celutuk Dominic. Apa? Vegas tidak mengerti. Sudah kubilang, aku Aguero, bukan Toretto, ujar Dominic. Begitu rupanya. Vegas meremas tangannya yang tadi terkena jarum. Tangannya terasa akan segera meledak. Jangan menganggap aku kejam, karena aku hanya memberikan balasan kecil atas apa yang terjadi di masa lalu. Kau berhasil memberi kerugian pada Aguero. Sekarang aku memberimu sedikit kerugian, ujar Marcelo. Permisi, sampai kapan kau akan diam? Cepat serahkan pasar itu, waktu terus berjalan loh. Dominic memanas-manasi. Aku tidak akan melakukannya. Aku yakin kau akan tetap memberiku penawarnya. Karena kau membutuhkan pasar itu sebagai alat transaksimu dengan Avandi. Karena kalau aku mati, pasar itu akan jatuh pada orang lain, bukan dirimu.
Dan itu akan membuatmu jadi lebih repot, ujar Vegas. Aku sudah menduga kau akan berkata seperti itu, karena itulah aku sudah mempersiapkan semuanya. Marcelo memberikan isyarat kepada para pengawalnya. Seseorang mendekati Vegas dan menunjukkan sebuah video dari tablet. Vegas sangat terkejut saat melihat seluruh bangunan dan tempat yang merupakan aset Verdon telah dipasangi bom. Pelakunya tidak lain adalah Cecilia, karena ini memang tugas yang diberikan Marcelo kepadanya. Bagaimana bisa? Vegas bergetar. Kau terkejut melihat semua hartamu akan dihancurkan? Atau terkejut karena Aguero bisa memasang bom dengan mudah? Tanya Marcelo. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah bagi seseorang, tapi untuk seorang Cecilia itu hanyalah hal kecil, semudah menghembuskan nafas. Tentu saja aku akan memberimu penawar itu walau kau tidak menyerahkan pasar, tapi kau akan mendapatkan kerugian yang lebih besar, ujar Marcelo. Sekarang kau mengerti alasan kenapa berlian ada di dalam namamu. Rupanya aku terlalu meremehkanmu. Baguslah kalau kau mengakuinya. Marcelo melempar sebuah dokumen ke arah Vegas. Dengan tangan yang bergetar, Vegas membuka dokumen itu. Isinya adalah pemindahan tangan pasar gelap harimau kepada Avandi Gauri. Silahkan, ujar Marcelo. Vegas menandatangani dokumen itu lalu mematahkan pulpennya menjadi dua. Apa kau sudah puas sekarang? Vegas menatap Marcelo dengan ekspresi penuh kemarahan. Iya, sangat puas. Marcelo tersenyum manis. Pengawal Marcelo melempar tabung kecil kepada Vegas. Pria itu langsung meminum habis penawar yang diberikan Marcelo. Vegas berteriak kuat sebelum kehilangan kesadarannya. Bawa dia kembali ke tempatnya menginap. Setelah ini kalian semua boleh bekerja dengan Aguero, ujar Marcelo kepada semua pengawal Vegas. Terima kasih Tuan Aguero. Mereka mengikuti perintah Marcelo dan membawa Vegas pergi. Marcelo berdiri meregangkan tubuhnya. Senyuman muncul di wajahnya. Dia sangat puas setelah lelah berakting dan bersikap bodoh. Tidak sia-sia aku belajar berakting darimu, ujar Marcelo pada Dominic. Kak, Dominic melirik Violeta yang masih berdiri di tempatnya dari tadi. Violeta, Marcelo mendekat untuk memeluk Violeta, namun wanita itu mendorongnya menolak pelukan itu. Kenapa tidak bilang dari awal? Violeta menunjukkan ekspresi marahnya terang-terangan. Dia seperti kucing yang sedang menaikkan ekornya dan menunjukkan taringnya. Aku hanya penasaran dengan sikapmu, jadi aku bersikap seperti itu, ujar Marcelo. Kau memberitahu semua pelayan dan pengawal tentang rencanamu, tapi tidak memberitahuku. Itu, apa Matteo dan kita tahu? Mereka pasti sudah mengetahuinya sekarang. Lalu, apa kau juga memberitahu Dominic? Iya kakak ipar, kakak memang memberitahuku, tapi aku sudah tahu lebih dulu, balas Dominic dengan cepat. Itu artinya dugaanku benar. Hanya aku satu-satunya yang tidak mengetahui ini, benar kan? Violeta mengepalkan kedua tangannya. Aku bahkan menangis, air mataku terbuang sia-sia karenamu. Violeta menunjuk Marcelo tepat di wajahnya. Jangan marah ya, aku hanya... Jangan beralasan terus, katakan saja kalau kau mau mengerjaiku sejak awal. Baiklah, oke, aku memang mengerjaimu. Aku tidak pernah menyangka kau sampai menangis. Kupikir kau akan mengetahui semuanya seperti biasa, ujar Marcelo. Oh, begitu. Jadi kau pikir aku bisa berpikir di saat keadaannya kacau? Violeta menarik nafas pelan, ia mencoba menenangkan dirinya. Sementara Marcelo terus dimarahi habis-habisan. Dominic menikmati pemandangan itu dan para pengawal yang masih ada di sana hanya bisa diam karena takut. Kau? Violeta menempelkan jari telunjuknya di dada Marcelo. Gak dapat jatah sebulan. Marcelo terkejut. Apa? Kok gak tuli kan? Violeta membalikkan badannya berjalan ke arah mobil. Tunggu Violeta, sayang, jangan begitu, oke? Bagaimana kalau pukul saja aku sampai sekarat? Itu lebih baik daripada hukuman yang kau katakan. Marcelo menahan pintu mobil yang hendak ditutup oleh Violeta. Bodoh amat. Violeta menutup pintu menguncinya. Cepat jalan. Setelah Violeta berkata seperti itu, pengemudi langsung mengemudikan mobilnya. Tunggu Violeta. Marcelo hanya bisa memandangi mobil yang semakin jauh. Aku kan sudah bilang, ini ide yang buruk untuk mengerjai kakak ipar seperti itu. Dominic menepuk bahu Marcelo. Yang sabar ya kak, sialan.